istilahnya dalam orang-orang yang merdeka itu adalah istilahnya adalah iddah. Tapi kalau orang budak itu namanya istibro, ya, istibro istilahnya. Tapi hukum ini sudah tidak ada untuk zaman saat ini, karena perbudakan mulai tahun berapa? 40-an ya, kalau tidak salah sudah dihapus. Tapi tabarukan saja dengan orang-orang yang terdahulu. Jadi ini yang salah kaprah ya di kalangan orang-orang yang saat ini ketika mengatakan bahwasanya Islam masih mengajarkan perbudakan. Sebenarnya kita bukan mengajarkan perbudakan, tapi ini menunjukkan bahwasanya apa? Islam itu sangat menjaga kepada hak-hak asasi seseorang, termasuk masalah budak. Dulu sebelum adanya Islam, budak itu tidak mempunyai hak sama sekali. Ya ibarat barang dagangan itu, ibarat ya tidak ada haknya. Tapi ketika Islam datang, ada hak merdeka, ada hak nafkahnya, ada hak istibro ini, ada hak dan lain sebagainya. Makanya Islam bukan mengajarkan perbudakan, tapi ini adalah melestarikan bahwasanya ajaran Islam itu dulu sangat menjaga hak asasi seseorang, termasuk masalah budak sampai diatur sedemikian rupa. Makanya istibro itu secara lughatan adalah apa? Membebaskan. Secara bahasa seperti itu artinya. Tapi secara syara adalah apa? Tarabusul mar'ati muddatan bisababi hudutsit milkil yamini aw zawalihi aw huduthi hillil tamattu'i aw rawmit tarwihi li ma'rifati bara'ati rahmiha aw ta'budi. Jadi begini, budak prakteknya seperti ini. Budak yang sudah dibeli kepada orang lain itu tidak boleh dikumpuli dulu, tapi nunggu selesainya habisnya istibro ini. Atau dia sudah dijual ke orang lain, ya kan? Atau hilangnya perbudakannya, dalam artian dia sudah merdeka. Ketika merdeka pun dia harus istibro dulu selama 1 bulan. Kenapa? Takutnya dia itu pernah berhubungan suami istri sama sayyidnya, sama yang punya dulu. Makanya lihat dulu. Kalau ternyata kok dia itu hamil, oh berarti dia anaknya sayyidnya yang pertama, tuannya yang pertama. Ya, ini. Jadi kalau secara syariat apa yang dinamakan istibro adalah suatu masa untuk mengetahui, bebasnya seorang budak dari kehamilan dan lain sebagainya, sebab kepemilikan yang baru, ya, sebab kepemilikan yang baru, atau hilangnya sifat budaknya karena merdeka, atau barunya atau ta'abudi, ya, karena memang dari Rasulullah sudah seperti itu, ya. Ini seputar tentang masalah istibro, ya. Nah istibro ini berapa masanya? Istibronya itu kalau orang hamil biwadil hamli, ada itu kan? Ya ini. Yahsul istibra al-amat al-hamil biwadil hamli. Kalau orang yang hamil, amat yang hamil,
atau budak yang hamil, kalau sudah dimerdekakan, maka istibronya itu apa? Adalah sampai melahirkan. Tapi kalau orang yang tidak hamil, maka 1 hetan. Ya. Kalau orang yang tidak haid, maka 1 bulan. Dan kalau orang yang merdeka berapa? 3 bulan atau 3 kali haid, 1 hamilan. Tapi kalau orang yang amat, ini caranya bagaimana? Adalah kalau yang budak, kalau yang hamil ya hamil sampai melahirkan. Terus yang nomor 2 itu 1 kali hetan. Kalau dia tidak haid, maka 1 bulan. Pertama, perpindahannya amat dari merdeka menuju budak. Misalnya dia itu perang dapat perempuan, merdeka awalnya dijadikan budak. Ini harus istibro dulu. Sudah istibro itu apa? Dia nunggu dia hamil apa enggak selama 1 bulan. Kalau yang haid, 1 hetan. Kalau yang tidak haid 1 bulan. Kalau hamil maka 1 ketika nunggu lahirnya. Atau dari budak menuju merdeka. Contoh, ada budak perempuan, lalu dia dimerdekakan oleh sayyidnya, oleh tuannya. Maka apa? Ketika merdeka dia nunggu 1 bulan masih tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh nikah atau apapun selama 1 bulan. Kalau hamil lahirkan, kalau haid 1 kali haid, kalau tidak haid maka nunggu 1 bulan. Wantiqaluha min rikin ila rikin, atau berpindah kepemilikan seperti waris. Awalnya dia budak perempuan milik saya, lalu sama saya diwariskan ke anak saya. Ini kan pindah dari rikin kepada rikin. Nah ketika pindah ini nunggu dulu 1 bulan, tak boleh langsung berjeder. Kenapa? Takut dia hamil sama saya dulu, sama budak saya yang pertama sebelum dipindahkan kepada anaknya. Watajaddudu hilli watiha, atau barunya kepemilikan yang diperbolehkan untuk mewatinya. Seperti contoh al-mutallaq wa qabla dukhul wal mukatabah. Mukatabah ini akad mukatab. Akad mukatab itu begini, separuh kalau kamu bisa menghafal Al-Quran, saya merdekakan kamu. Nah ketika mengatakan seperti ini tunggu dulu 1 bulan, tidak boleh dikumpul lagi. Kenapa? Karena akadnya beda ketika punya anak. Ketika punya anak, anaknya juga akan menjadi mukatab juga, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Wal istihbab, kayak istara zawjatul amah, atau istihbab seperti dia beli budak lalu dia nikahi secara resmi. Ini sebelum dia mendukhul, ketika sudah nikah sama budak, sebelum dia berhubungan sama istri, dia harus nunggu dulu 1 bulan. Kenapa? Karena beda hukumnya sama istri yang sudah dinikahi sama sebelum dinikahi. Ketika sebelum dinikahi, kalau punya anak, maka anaknya dinamakan budak. Tapi kalau sudah nikah, lalu berhubungan suami istri, setelah nikah lalu punya anak, anaknya itu bukan budak lagi, tapi sudah orang yang merdeka. Meskipun walaupun ibunya dalam keadaan budak. Makanya ada istibro istilahnya. Nah ini sampai hal sekecil ini pun dalam Islam, ini hak-haknya budak itu tetap dijaga. Jadi, kalau ada mengatakan Islam mengajarkan perbudakan, kurang ngopi. Ya, kurang ngopi. Ini makanya kenapa istibro itu istilahnya kalau lebih anunya ya seperti iddah. Seperti iddah, karena takut ada konsekuensi hukum yang menimbulkan setelah itu. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.